Ini 5 masalah umum yang sering dijumpai oleh eksportir beserta solusinya. Jangan lupa subscribe dulu untuk dukung channel ini berkembang untuk menggelorakan semangat ekspor ke seluruh Indonesia. Masalah pertama yang paling klasik yaitu cari buyer. Sebenarnya buyer itu tersebar luas di internet. Tapi yang harus pertama kali kita tahu adalah identifikasi siapa buyer atau sosok perusahaan yang bakal beli produk kita dari Indonesia. Misalnya produk kita kopi, siapa yang bakal beli kopi Indonesia dari luar negeri? Misalnya roastery coffee atau distributor kopi. Nah, itu kata kuncinya kita harus tahu. Kalau kita udah tahu kata kunci itu, misalnya coffee roastery, coffee distributor, kita mau cari di Google, di Facebook, atau kita tanya atas perdagangan kedutaan besar di negara tujuan ekspor kita, itu gampang banget cari datanya. Nah, masalahnya banyak eksportir pemula udah punya produk tapi nggak tahu siapa yang beli, ya bakal susah cari data buyernya. Nah, kedua, untuk cari buyer, kita harus tahu nih, cara buyer mengambil keputusan. Buyer kalau cari produk dari Indonesia, mereka nggak mungkin cuma cari satu perusahaan. Mereka mungkin cari 10 perusahaan sekaligus, lalu 10 perusahaan ini digeletakin nih di meja rapat. Mereka pilih-pilih perusahaan mana yang paling cocok untuk mereka ajak kerjasama. Nah, maka dari itu, kita sebagai eksportir baru, kita juga harus bersaing dengan eksportir-eksportir lama yang udah terlebih dahulu launching sebelum kita. Maka itu, untuk bisa mendapatkan buyer, kita harus punya pembeda dan diferensiasi serta nilai tambah apa yang bikin buyer harus bertransaksi dengan kita, bukan dengan yang lain. Kalau produk kita sama-sama aja, bahkan harganya lebih mahal, nggak ada nilai tambah apa-apa, ya sampai kapanpun buyer nggak akan ada yang mau transaksi sama kita. Nah, selanjutnya, kita juga harus punya alat marketing yang bagus, khususnya website dengan search engine optimization yang bagus. Karena buyer cari produk dari Indonesia itu kebanyakan lewat Google Search. Kalau perusahaan kita bisa tampil di Google, itu buyer akan ngantri dengan sendirinya. Karena kita nggak perlu lagi datengin buyer satu-satu, tapi buyer sendiri yang tahu keberadaan kita lewat website di Google Search. Masalah yang kedua adalah buyer yang scam atau menipu. Banyak banget teman-teman yang nanya gimana caranya menghindari atau mengetahui buyer yang mau menipu atau scam. Sebenarnya caranya gampang banget, yaitu menggunakan metode pembayaran yang aman. Karena buyer yang mau scam atau mau menipu itu biasanya ketahuan saat menjelang pembahasan metode pembayaran. Pilih selalu metode pembayaran yang aman. Apa artinya aman? Yaitu kita mendapatkan jaminan pembayaran sebelum kontainer atau barang kita diberangkatkan ke negara tujuan. Jadi sebelum barang kita berangkat, kita udah punya jaminan pembayaran nih. Entah dalam bentuk DP, entah dalam bentuk letter of credit, atau apapun. Pokoknya ada jaminannya. Jangan mau ketika buyer mengajukan metode pembayaran yang aneh-aneh. Misalnya baru dilunasin atau baru dibayar ketika barang nyampe di sana. Dilunasin setelah kontainer dibuka dan diperiksa. Kalau udah kayak gitu, langsung tolak aja. Karena kita ekspor mau cuan, bukan mau rugi. Masalah yang ketiga biasanya berhubungan dengan produksi ataupun supplier. Misalnya suppliernya ghosting kah, atau kapasitas produksi yang nggak jelas. Nah, solusinya adalah kita harus menjalin hubungan baik dengan supplier. Kita kalau bisa tahu juga kapasitas produksi mereka itu seperti apa. Dan kalau bisa, kita sebagai trading company jangan cuma mengandalkan satu supplier aja. Kalau bisa kita menjalin kerjasama dengan lebih dari 3 supplier. Untuk kita membandingkan harga, membandingkan kualitas, membandingkan kecocokan, sehingga kalau ada apa-apa di satu supplier, kita bisa cari ke supplier yang berikutnya, jadi nggak ada ketergantungan. Dengan itu, kita bisa lebih fleksibel akhirnya, ketika menjumpai masalah produksi atau masalah pada perusahaan si supplier. Nah, masalah yang keempat yaitu fluktuasi mata uang dan harga kapal. Kita tahu bersama rupiah, dolar, dan mata uang apapun tuh pasti naik turun terus. Nah, ini menjadi salah satu resiko yang besar buat kita para eksportir. Maka saran saya adalah jangan pernah pakai kurs Google. Nah, kebanyakan eksportir pemula itu salahnya adalah kita ketika ngitung harga pakai kurs di Google. Padahal kurs itu tiap hari atau bahkan tiap jam dan tiap detik itu beda-beda terus, berubah terus. Caranya adalah pilih patokan kurs yang paling tinggi kalau kita mau ngitung harga atau ngitung apapun dalam mata uang. Misalnya hari ini rupiah 16.000. Ya ketika kita hitung, kita ambil rupiah yang agak tinggi, yaitu 16.500. Jadi kita punya spare ketika amit-amit misalnya rupiah tiba-tiba anjlok. Nah, kita jadi punya selisih keuntungan, sehingga kita kerugiannya bisa diminimalisir karena kita udah punya spare, karena kita udah punya perhitungan mata uang yang lebih oke. Masalah kelima adalah konsistensi. Banyak eksportir pemula ketika udah 6 bulan nggak dapat buyer, akhirnya ya udah nggak dilanjutin gitu aja. Padahal teman-teman, bisnis ekspor itu prosesnya panjang. Ya, saya pun sendiri butuh waktu 2 tahun sejak awal membangun bisnis sampai akhirnya bisa goal closing ekspor. Nah, ketika teman-teman membangun bisnis ekspor, ada banyak sekali godaan dan mungkin peluang yang datang silih berganti. Saran dari saya, fokuslah minimal 2 tahun. Untuk kita membangun bisnis ekspor, kita belajar terus, evaluasi kenapa gagal 2 tahun aja. Fokus
kembangin bisnis ekspor. Saya pernah dengar satu cerita, apa kunci sukses dari para konglomerat adalah mereka fokus di satu industri aja selama bertahun-tahun, puluhan tahun. Maka kalau Anda mau sukses ekspor, kita mau sukses ekspor bersama-sama, fokuslah membangun bisnis ekspor minimal 2 tahun lah. Kita fokus mengerjakan itu, evaluasi terus, belajar terus, ikut komunitas, berjejaring, kolaborasi, sehingga kita bisa akhirnya menjadi eksportir sukses yang dibanggakan oleh negara kita tercinta Indonesia. Nah, kalian juga boleh tulis di komen masalah-masalah apa yang sering kalian hadapi sebagai eksportir. Dan ayo tetap semangat, kita bangun bisnis ekspor kita bantu Indonesia jadi negara perekonomian terkuat di tahun 2045 nanti. Dan salah satu caranya adalah melalui kekuatan ekspor. Dan ini butuh bantuan kita, saya, dan Anda. Tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya.